Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muya Syaratul Hidayah, NIM 2019 090003 dari Program Studi Ilmu Hukum Semester 5 Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan Polsek Mojo Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Bapak Hirma Satimur SH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan korban dalam proses penegakan hukum yang ketika prosesnya itu terjadi di kepolisian. Bagaimana sih sebetulnya perlindungan hukum di dalam proses di kepolisian, baik itu secara penyelidikan maupun penyidikan. Kita tahu bahwa polisi itu merupakan gerbang pertama dan utama di sistem peradilan pidana. Kenapa? Karena ketika terjadi suatu tindak kejahatan itu maka yang pertama dicari adalah polisi. Nah, kita lihat bagaimana kedudukan korban dalam proses penegakan hukum ketika prosesnya itu di kepolisian. Kita tahu bahwa tugasnya kepolisian yang pertama yaitu melakukan penyelidikan. Apakah ini tindak pidana atau bukan? Nanti polisi akan melakukan serangkaian tindakan untuk mengetahui ataupun menentukan bahwa ini suatu tindak pidana atau bukan. Baru kemudian dilakukan penyidikan. Proses penyidikan ini tentu saja akan melibatkan korban dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti, seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Selama ini korban yang melapor ke polisi itu statusnya masih sebagai saksi korban. Artinya saksi itu untuk memberikan pengertian bahwa dia yang mengalami sendiri, dia yang melapor sendiri, dia yang melihat sendiri peristiwa tindak pidana itu, karena memang dalam konteks kejahatan dia adalah korbannya. Nah, apakah kemudian karena dia adalah saksi pelapor sehingga diberlakukan sebagai saksi? Nah, di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentu saja korban juga memiliki hak, antara lain dia berhak mendapatkan informasi, maka polisi juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan hasil penyidikan kalau hasilnya sudah ada. Nah, di sini juga korban harus diberikan jaminan keselamatan, harus dirahasiakan, harus tidak dihakimi dan harus diberikan informasi. Nah, kesimpulannya yaitu korban akan melaporkan ataupun mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian atas laporan ataupun mengadukan pengaduan kepada kepolisian. Kemudian kepolisian melakukan yang namanya penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dalam sistem peradilan
pidana belum terlaksana dengan baik. Hak korban belum terakomodir dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan tidak memandang korban sebagai korban, melainkan sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap tindak pidana. Sejatinya perlindungan terhadap korban dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sebagai gerbang utama dan pertama proses penegakan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada tutur kata yang kurang mengerti, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.